Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Yeyen Oktavia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi pembelajaran teks eksplanasi SMP kelas 8. KD yang dipilih kali ini adalah 3.9. Mengidentifikasi informasi dan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah peserta didik menyimak penayangan contoh teks eksplanasi menggunakan media InFocus dan juga video pembelajaran melalui YouTube menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan tepat. 2. Menyusun ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang terbesit dalam benak kalian setelah melihat gambar ini? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya berisi informasi mengenai fenomena alam dan juga fenomena sosial. Dalam teks ini akan menjelaskan tentang sebab, akibat, bagaimana, kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk memberitahu kepada halayak tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan khayalan atau fiksi. Dan yang ketiga, bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan sebuah teks eksplanasi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui struktur teks eksplanasi. Berikut strukturnya. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi tentang pengenalan fenomena alam dan juga fenomena sosial. Yang kedua, deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini, kalian harus menjelaskan secara rinci bagaimana proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini bersifat opsional, yang di dalamnya berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Sampai di sini, apakah anak-anak semua dapat membedakan mana teks eksplanasi dan mana teks yang lainnya bukan? Tentu bisa ya, karena teks eksplanasi ini memiliki karakteristik yang sangat kuat, yaitu di dalamnya memuat proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan di dalam teks ini berisi fakta yang benar-benar terjadi. Jadi bukan berita hoax ya. Untuk selanjutnya, kita praktekkan ke dalam contoh ya, agar kalian lebih memahami seperti apa teks eksplanasi. Baik anak-anak hebatku semua, perhatikan contoh berikut ini ya. Teks berikut berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia. Nah, dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama sebagai pernyataan umum, karena berisi pengenalan fenomena, sehingga di sini berisi pengenalan mengenai gempa bumi. Dijelaskan bahwa gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau dari bawah permukaan bumi. Kemudian untuk paragraf kedua, sebagai deretan penjelas, karena menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena.
Mengapa gempa bumi itu bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya? Bahwa gempa bumi terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Karena sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung. Lapisan ini bergerak sangat perlahan, sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Paragraf ketiga, yaitu interpretasi. Dalam teks ini berisi kesimpulan bahwa gempa bumi terjadi begitu cepat dan dengan dampak yang begitu hebat. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Salam dan bahagia. Allahumma biqla komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.